Dulu, orang-orang ahli ibadah itu tak boleh keluar. Nama tempat ibadahnya namanya saumah. Jamaknya sawame. Jadi makanan diantar. Pakaian kotor diambil, cucikan diantar. Tak boleh dia keluar. Itulah maka ketika Nabi dibawa berdagang oleh pamannya Abu Talib. Tiba-tiba keluar dari tempat kuil itu seorang laki-laki namanya Bahira. Bahira tak pernah keluar seumur hidupnya. Dia ibadah aja di dalam. Dilihatnya, ditanyanya Abu Talib. Siapa ini Abu Talib? Kata Abu Talib, ini anak saya. Kata Bahira, kalau tepat kitab yang kubaca dan firasatku, ini bukan anakmu. Karena anak ini, ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Inilah Nabi terakhir yang dijanjikan Allah. Kata Abu Talib, dari mana kau tahu? Aku lihat tanda-tandanya. Aku lihat awan dari tadi menaungi, dan aku lihat pokok kayu bersimpuh sujud dan batu-batu. Dalam kitab yang kubaca, inilah Nabi terakhir yang diutus Allah. Jangan bawa dia ke Syam. Karena di Syam sudah banyak orang Yahudi menunggu. Mereka pun tahu tanda itu. Aku khawatir nanti mereka bunuh ini. Kenapa ini dibunuhnya, kata Abu Talib? Karena mereka menunggu keturunan Nabi terakhir yang dari darah Ishak. Sedangkan ini dari darah Ismail, dari Arab. Mereka maunya Nabi itu Yahudi. Mereka kalau tak Yahudi, mereka tak terima. Untung orang Melayu tak berprinsip macam itu. Sempatlah, kita tak peduli mau Arab, mau apa. Tempat kita Nabi palsu pun ada yang ikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya dari kisah ini bahwa ahli ibadah tak boleh keluar dari rumah ibadah. Maka mereka waktu menengok Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar, yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar dan memeriksa pedagang. Kata mereka, ini Nabi kok aneh yang ini. Nabi masuk ke pasar dan Nabi membuat pasar. Nabi membuat pasar untuk supaya menandingi pasarnya orang Yahudi yang di dalamnya banyak riba, banyak rentenir, banyak penipuan timbangan. Pasar Islam. Alhamdulillah, itu posisi letaknya di pintu Masjid Babus Salam yang sekarang itu. Itulah letak pasar Islam. Yang karena Masjid Nabawi mengalami perluasan. Artinya apa? Innama ya'muru. Sesungguhnya yang memakmurkan. Rumah yang pertama inspirasi dari membangun masjid adalah Al-Baitul Ma'mur wal Baitil Ma'mur. Rumah yang ramai. Bagaimana supaya rumah ini ramai? Semua usaha dilakukan. Jadi jangan salahkan nanti kalau ada masjid di sampingnya punya minimarket. Kenapa? Ramai. Gak boleh dekat masjid ada pasar. Berarti haram semua lah Masjid Nabawi, Masjidil Haram tuh. Semua jamaah umroh sekali ke masjid, ke pasar 2 kali. Karena ini hotel, ini masjid. Antara hotel dan masjid, pasar. Ke masjid sekali, balik ke masjid. Ke masjid sekali, ke pasar 2 kali. Jangan heran tas itu beranak bercucu. Karena memang sejalan Islam. Makanya bunyi ayatnya, idza qudiyatis shalah. Kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh. Bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Apa makna ayat itu? Karena setelah keluar masjid ada toko. Ramailah dia. Toko-toko itu, ruko-ruko itu di depannya adalah suara azan. Seperti kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masuk ke mall, Zam-Zam Tower, itu pasar-pasar, azan, tutup semua. Hayya 'alas shalah. Begitulah idealnya.